Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randika Valeri SPD MPD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Fauziah dengan nomor NPM 2019-14-50766. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal tentang hubungan antara tren teknologi digital masa kini dan perilaku konsumtif dengan gaya hidup siswa kelas 9 di MTS Darul Muslim. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama. Pada latar belakang, teknologi digital berkembang secara pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Hal ini merupakan dampak yang timbul dari hadirnya teknologi. Teknologi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman, sehingga terjadi penambahan fungsi teknologi yang semakin memanjakan kehidupan manusia. Kehidupan yang berputar di bawah pengaruh ilmu, teknologi, dan pemikiran rasional membuat kebiasaan-kebiasaan berangsur-angsur mulai berganti dengan kebiasaan baru yang harus diikuti masyarakat. Kebiasaan dan gaya hidup masyarakat cepat sekali berubah. Kini masyarakat cenderung memiliki pola hidup yang selalu mengikuti arus perkembangan zaman. Gaya hidup siswa remaja saat ini cenderung konsumtif ketika di bangku sekolah. Sedari dini diajarkan untuk dapat membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan ketika membeli barang diutamakan untuk mendahulukan kebutuhan bukan keinginan. Namun, dalam kenyataan, mereka lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan seperti kebanyakan remaja akan membeli untuk kuota internet daripada buku. Padahal buku merupakan kebutuhan pokok bagi seorang pelajar. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada bagaimana tingkat gaya hidup pada siswa kelas 9 di MTS Darul Muslim. Yang kedua, adakah hubungan tren digital masa kini dengan gaya hidup pada siswa kelas 9 di MTS Darul Muslim. Selanjutnya ada batasan masalah. Dengan kemampuan dan keterbatasan waktu yang dimiliki agar terfokus dalam pembahasannya, peneliti membatasi permasalahannya mengenai gaya hidup dan tren digital. Tren digital sosial juga menjadi faktor penting dalam perilaku konsumtif. Tidak tergiur produk-produk terbaru yang ada pada media sosial sehingga seseorang tidak berperilaku konsumtif. Gaya hidup juga salah satu faktor penting dalam menentukan apakah seseorang dapat berperilaku konsumtif. Seseorang yang mampu mengambil keputusan dalam mengelola keuangannya tidak akan mengalami kesulitan di masa depan dan memperlihatkan perilaku yang sehat sehingga mampu menentukan skala prioritas tentang apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan untuk objek penelitian penulis memfokuskan penelitian ini pada siswa kelas 9 MTS Darul Muslim yang berkisar pada umur 13 sampai 15 tahun. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara tren digital masa kini dengan gaya hidup siswa kelas 9 di MTS Darul Muslim. Selanjutnya ada tujuan masalah. Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk hubungan antara tren digital masa kini dengan gaya hidup siswa kelas 9 di MTS Darul Muslim. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dilihat dari dua segi, yaitu satu, manfaat teoritis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam tren teknologi digital, perilaku konsumtif, dan gaya hidup.
Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian ilmiah yang akan dilanjutkan di masa selanjutnya. Selanjutnya ada landasan teori, teknologi digital, gaya hidup, perilaku konsumtif, dan terbentuknya perilaku konsumtif. Teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung saat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan pada kualitas dan efisiensi kapasitas data yang dibuat dan dikirimkan, seperti gambar menjadi semakin jelas karena kualitas yang baik. Selanjutnya ada gaya hidup. Gaya hidup adalah bagaimana cara seseorang menghabiskan waktunya atau aktivitas apa yang penting orang pertimbangkan pada lingkungan dan apa yang orang dirikan tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri konsumen yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup juga di mana perilaku berlebih-lebihan dalam menggunakan uang, karena penggunaannya tidak lagi didasarkan atas dasar kebutuhan tetapi lebih mengarah pada pemuasan diri. Selanjutnya ada perilaku konsumtif. Menurut Suyasa dan Francisca 2005 halaman 172 mendefinisikan perilaku konsumtif sebagai tindakan membeli barang bukan untuk mencukupi kebutuhan tetapi untuk memenuhi keinginan yang dilakukan secara berlebihan, sehingga menimbulkan pemborosan dan efisiensi biaya. Kata konsumtif mempunyai arti boros, yang mengkonsumsi barang dan jasa secara berlebihan, menurut Gumulya dan Widya Stuti 2013. Selanjutnya ada terbentuknya perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif terbentuk dikarenakan konsumtif itu sendiri sudah menjadi bagian dari proses gaya hidup. Sedangkan perilaku konsumtif itu muncul terutama setelah adanya masa industrialisasi di mana barang-barang diproduksi secara massal sehingga membutuhkan konsumen yang lebih luas. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara teknologi digital, gaya hidup, dan perilaku konsumtif pada siswa kelas 9 di MTS Darul Muslim. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan peneliti. Ada 3 variabel, yaitu untuk X pertama tren teknologi digital, X kedua ada gaya hidup, dan perilaku konsumtif itu variabel. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu tren teknologi digital masa kini berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa. Yang kedua ada gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian.
Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada populasi dan sampel, yang keempat ada metode pengumpulan data, yang kelima ada instrumen penelitian, dan terakhir ada teknik analisis data. Untuk waktu dan tempat penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Darul Muslim di Jalan Sabilillah Kampung Tarikolot, RT 4 RW 1, Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dan untuk waktu penelitian yaitu pada bulan Mei 2022 hingga Agustus 2022. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Artinya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan menggunakan metode penelitian. Akan diperoleh hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti. Untuk populasi dan sampel, populasi penelitian dalam penelitian kuantitatif merupakan suatu hal yang wajib ada dalam penelitian populasi, merupakan sekelompok atau keseluruhan objek yang menjadi sasaran peneliti berupa manusia, hewan, tumbuhan, sikap, dan lainnya. Populasi sasarannya adalah 70 siswa kelas 9 di MTS Darul Muslim. Selanjutnya untuk sampel penelitian. Sampel penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan metode stratified random sampling, yaitu sampling acak, karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 MTS Darul Muslim. Untuk metode pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen yang berupa angket, kuesioner, yang akan diisi oleh responden. Angket yang dibuat berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup, yaitu jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti, jadi responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan keinginannya. Untuk instrumen penelitian, penelitian ini menggunakan variabel dan uji coba instrumen. Terus untuk analisis data, teknik analisis data yaitu suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Analisis yang digunakan yaitu seperti analisis kolerasi, koefisiensi, pengujian hipotesis, dan analisis kolerasi sederhana. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.